Selama ini, introvert sering dinilai dari apa yang kelihatan. Kelihatan lebih diam, kelihatan lebih pelan responnya, kelihatan lebih sedikit interaksinya. Makanya, banyak yang langsung menyimpulkan kalau introvert itu banyak kurangnya. Padahal kalau dilihat dari cara kerja otaknya, itu bukan kekurangan, itu perbedaan sistem. Dan dari perbedaan itu, muncul beberapa kekuatan yang justru nggak dimiliki oleh semua orang. Dalam psikologi kognitif, manusia itu punya dua kecenderungan. Ada yang cepat merespon, dan ada yang memproses dulu baru merespon. Nah, kalau introvert itu, dia memproses dulu baru merespon. Artinya, sebelum mereka ngomong atau bertindak, otaknya bakal jalan dulu. Dan dari pola ini, kita bisa lihat beberapa kekuatan yang dimiliki oleh introvert. Kalau kamu seorang introvert, dengerin ini sampai habis ya. Pertama, introvert itu berpikir secara mendalam atau deep processing. Ini bukan sekedar mikir lama, ini cara kerja otak memproses informasi lebih detail. Jadi, yang dipikirin itu bukan cuma hasilnya, tapi juga penyebabnya, kemungkinan, dan dampaknya yang akan terjadi. Dalam neuroscience, pemrosesan seperti ini melibatkan jalur yang lebih kompleks. Nah, kenapa ini penting? Karena keputusan yang diambil bakal lebih terstruktur, lebih minim kesalahan, dan nggak impulsif. Makanya sering kejadian, orang lain udah jawab, sedangkan introvert masih diem. Bukan karena nggak bisa, tapi karena introvert itu lagi menyusun apa yang bakal mereka sampaikan. Kedua, memiliki kemampuan observasi yang baik. Kalau kamu introvert, kamu punya kemampuan untuk mengamati lingkunganmu dengan baik. Karena nggak cuma fokus jadi pusat perhatian, introvert punya ruang lebih untuk mengamati. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai kemampuan membaca sinyal sosial. Yang diamati itu bukan cuma kata-kata, tapi juga ekspresi wajah, nada bicara, bahasa tubuh seseorang. Kenapa ini penting? Dalam interaksi sosial itu, makna sering ada dalam hal yang nggak diucapkan. Dan orang yang bisa membaca itu punya keunggulan dalam memahami situasi. Ketiga, self-regulation yang baik. Introvert cenderung punya jeda sebelum bereaksi. Dalam psikologi ini disebut sebagai self-regulation. Artinya kamu gak langsung bereaksi terhadap stimulus, tapi memilih respon yang akan disampaikan. Dampaknya emosi jadi lebih terkontrol, keputusan jadi lebih rasional, dan konflik bisa diminimalisir. Banyak masalah yang terjadi akibat reaksi yang cepat. Nah, introvert justru punya remnya, sehingga nggak langsung bereaksi terhadap masalah yang ada. Keempat, pola hubungan yang berbeda. Introvert itu tidak membangun banyak koneksi. Mereka membangun koneksi yang dalam. Karena kedekatan emosional itu terbentuk dari kepercayaan, konsistensi, keterbukaan yang bertahap, dan ini sesuai dengan polanya introvert. Sehingga hubungan introvert biasanya lebih stabil, lebih jujur, dan lebih tahan lama. Kelima, memiliki kemampuan menikmati kesendirian. Banyak orang yang menghindari sepi, introvert justru bisa nyaman di situ. Ini berkaitan dengan kestabilan emosi. Jadi introvert itu nggak tergantung pada keramaian, nggak butuh distraksi terus, dan lebih mudah melakukan refleksi diri. Keenam, punya fokus yang mendalam. Lingkungan yang tenang justru bikin performa naik. Fokus berkaitan dengan kemampuan menyaring distraksi. Sehingga saat introvert bekerja, mereka bakal lebih konsisten, lebih detail, dan hasilnya lebih rapi. Ketujuh, introvert itu independen dalam berpikir. Introvert nggak mudah ikut arus. Mereka itu punya pendirian, nggak gampang terpengaruh, dan lebih otentik. 8. Punya kemampuan menjadi pendengar yang baik. Ini sering diremehkan, padahal ini inti dari komunikasi. Mendengar aktif itu membangun koneksi, karena orang bakal merasa dihargai, dipahami, dan lebih terbuka. 9. Kreatif saat dalam keheningan. Otak punya mode aktif saat tidak sibuk. Dalam neuroscience, ini disebut sebagai default mode network. Nah, kondisi ini penting karena di kondisi ini, ide itu bakal muncul, koneksi antar pikiran terbentuk, perspektif jadi lebih unik. Dan introvert bisa melakukan hal ini. 10. Introvert itu punya manajemen energi yang baik. Introvert tidak menghabiskan energinya sembarangan. Mereka lebih selektif, sehingga energinya lebih terjaga dan lebih fokus terhadap hal penting. So, introvert itu bukan kekurangan dari versi extrovert. Mereka punya sistem yang berbeda, lebih dalam, lebih selektif, dan lebih terkontrol. Dalam banyak situasi, justru itu yang dibutuhkan.